Ada 5 faktor yang harus Anda lakukan sebelum Anda itu terjun di dalam dunia jemur tiram. Sahabat jamur, gimana sih caranya kita itu meminimalisir resiko usaha budidaya jamur tiram? Jadi ini khusus bagi para pemula yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram agar Anda itu tidak mengalami suatu kekecewaan yang akan Anda hadapi di dalam usaha budidaya jamur tiram. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada 5 faktor yang harus Anda lakukan sebelum Anda itu terjun di dalam dunia jamur tiram. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke, para sahabat-sahabatku yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram, poin yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda itu harus membeli backlog terlebih dahulu. Jadi Anda itu jangan terburu-buru untuk membuat backlog. Memang pembuatan backlog itu memang modalnya itu sangat sedikit daripada kita itu membeli backlog. Cuman kalau kita dilihat dari segi kegagalannya, Anda itu masih belum tahu seluk-beluknya di jamur tiram itu seperti apa, kemudian campurannya medianya tuh berapa, cara sterilisasinya tuh seperti apa, cara ngebibitnya tuh seperti apa, dan seterusnya. Jadi Anda itu cukup beli backlognya aja. Jadi Anda itu tinggal nyemprot sama pepanenan aja perawatannya itu. Ya kalau misalkan ada hamanya ya tinggal disemprot dengan pembasmi hama itu sendiri. Lah misalkan Anda itu buat sendiri, Anda itu kena gagal 1000 backlog aja, Anda itu sudah banting setir, Anda itu sudah putus asa, Anda itu sudah kesemangatannya menurun, sehingga yang terjadi alasannya yang tidak jodoh, yang jamur tiram itu sulit, yang bla 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 lah pokoknya. Kalau teman-teman tuh banyak yang beralasan seperti itu ketika saya itu menanyakan kepada pemula itu sendiri. Jadi terlebih dahulu Anda itu harus beli backlog terlebih dahulu. Lah ketika Anda tuh membeli backlog, lambat laun Anda tuh belajar kepada yang berpengalaman. Ini seperti apa, lihat cara pencampurannya. Bahkan ikut praktek pun tidak masalah. Jadi meskipun tanpa dibayar, Anda ikut praktek kepada yang berpengalaman tidak masalah. Kenapa? Karena sahabat-sahabat jamur pemula itu masih membutuhkan ilmunya, membutuhkan dampingannya beliau. Kalau Anda itu langsung buat, lihat tutorial, lihat materi, langsung Anda buat, insya Allah Anda itu akan kecewa sih. Karena apa? Karena di dalam dunia jamur tiram kadang tidak semanis apa yang kita sampaikan di dalam dunia jamur tiram. Jadi itulah poin yang pertama, agar Anda itu bisa bisa bertindak lanjut untuk melakukan budidaya jamur tiram. Ini khusus bagi para pemula. Terus yang kedua, belajar yang lebih berpengalaman. Jadi sahabat-sahabat jamur, kalau Anda itu mau terjun budidaya jamur tiram, kita itu tidak bisa belajar sendiri. Kita harus mencari mentor. Kita itu harus mencari pendamping di dalam usaha budidaya jamur tiram. Jadi sebaiknya Anda itu harus mencari mentor lah, mencari pendamping untuk terjun di dalam dunia jamur tiram itu sendiri. Sebab apabila Anda itu tidak mencari mentor, Anda itu akan lebih lama belajarnya di dalam dunia jamur tiram. Sehingga apabila Anda itu lebih lama, cuman yang akan Anda alami itu kegagalan itu sendiri. Makanya dari itu mentor itu lebih sangat penting sekali. Mentor itu adalah pendamping Anda. Jadi Anda itu punya masalah, jadi Anda tuh enak, ini apa, gimana mengatasi solusi ini, dan seperti apa yang perlu saya perbaiki untuk mengatasi masalah seperti ini. Jadi itulah fungsi dari mentor itu sendiri. Ingat, mentor itu setiap daerah insya Allah itu pasti ada lah pembudidaya jamur tiram. Cuman setiap daerah itu ada yang agak pelit sama ilmu, ada yang loman. Jadi itu gimana caranya Anda itu menyifati mentor tersebut. Jadi gimana caranya Anda itu mentor itu senang kepada Anda itu ketika Anda itu mau belajar. Meskipun Anda itu mengikuti pelatihan, itu no problem. Soalnya apa? Meskipun Anda itu mengikuti pelatihan, itu misalkan pendaftarannya 1 juta, uang 1 juta itu kalau Anda terjun di dalam dunia jamur tiram, ilmu itu dipakai seterusnya loh. Jadi itu menurut saya itu sangat murah sekali dibanding kita itu melakukan eksperimen, melakukan uji coba. 1 juta itu tidak ada apa-apanya ketika kita itu mengalami suatu kegagalan. Jadi Anda tuh gagal 1000 backlog aja, Anda tuh sudah pusing. Biasanya kalau pemula sih seperti itu. Ya kalau sudah yang berpengalaman tuh gagal 1000 backlog itu masih tidak ada apa-apanya. Tapi kalau yang baru terjun di dalam dunia jamur tiram, bahkan ada teman saya itu sampai tidak bisa tidur gagal 1000 backlog itu. Jadi sebaiknya Anda itu mencari mentor ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kuasai ilmu penjualan. Jadi
Apabila Anda itu mau terjun di dalam dunia jamur tiram, sebaiknya yang harus Anda pelajari itu terlebih dahulu adalah ilmu penjualan. Karena ujung tombak dari suatu usaha itu sendiri adalah pada penjualan itu sendiri. Itu ujung tombaknya. Meskipun Anda itu pintar melakukan budidaya jamur tiram, tapi Anda itu tidak pintar melakukan penjualan, siap-siap Anda itu gulung tikar, siap-siap. Jadi sebaiknya Anda itu pelajari dulu ilmu penjualannya. Jadi strategi pasarnya itu seperti apa yang harus saya lakukan untuk menjual jamur tiram ini sendiri. Apakah dibuat untuk jadi crispy, atau dibuat nugget, atau dijual kepada pengepul. Jadi itulah harus pelajari, dan Anda itu harus punya pasar sebelum Anda itu terjun di dalam dunia jamur tiram. Jadi biar apa? Biar Anda itu tidak kebingungan. Di jamur tiram itu kita harus mencari pasar yang sangat cepat, karena umur jamur tiram itu cuman kisaran 1 hari 1 malam. Sekarang dipanen, gimana caranya? Sekarang itu laku jamur tiram Anda, karena itu tidak tahan lama jamur tersebut itu. Kalau Anda meskipun pintar di dalam ilmu budidaya jamur tiram, tapi Anda itu tidak menguasai ilmu penjualan, ilmu marketing, maka siap-siap Anda itu akan gulung tikar. Karena apa? Karena perputarannya itu dapat dari mana kalau kita itu tidak pintar melakukan penjualan jamur tersebut. Jadi sebaiknya Anda itu pelajari dulu lah ilmu penjualan. Jadi terjun ke pasar, kemudian gimana caranya orang menjual pasar, bahkan ngecer sendiri tidak masalah di pasar itu. Bahkan itu keuntungannya lebih besar daripada kita itu nyetor sama pengepul loh. Terus yang keempat, poin yang keempat ini adalah jangan takut mencoba. Ingat, kegagalan itu pasti ada. Kalau Anda takut mencoba, Anda tuh kapan mau sukses? Gagal menurut saya, itu prinsipnya saya, gagal itu adalah jadi teman saya sendiri loh. Tapi kalau sukses itu adalah jadi sahabat saya. Itulah prinsipnya saya dulu. Kalau saya itu terjun di dalam dunia jamur tiram, jadi gagal itu sudah biasa. Artinya kenapa? Biar saya tuh terus belajar di dalam dunia jamur tiram itu, dan biar saya tuh tidak takut gagal, karena kegagalannya saya inilah pengalaman yang sangat berharga di dalam dunia jamur tiram. Dan kegagalannya ini cuman saya sendiri yang punya pengalaman tentang apa yang saya alami pada waktu kegagalan itu sendiri. Ingat, kalau Anda itu takut mencoba, Anda tuh tidak akan berkembang loh. Makanya orang-orang besar itu tidak takut mencoba dan tidak takut gagal sama sekali. Jadi sebaiknya Anda itu jangan takut mencoba. Ingat, gagal itu sudah biasa. Kalau Anda takut gagal, sama aja Anda itu takut sukses. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Meskipun Anda tuh berusaha apapun, tapi kalau Anda itu tidak berdoa, ya mungkin agak lama yang mau tercapai visi misinya itu sendiri. Jadi sebaiknya lah diimbangi dengan berdoa agar usahanya kita itu cepat sukses, agar usahanya kita itu lancar dan seterusnya. Jadi jangan lupa lah berdoa agar usahanya kita tuh bisa diberi kemudahan, baik dari segi menyelesaikan masalah, kemudian dari segi mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia jamur tiram. Jadi jangan lupa, ini yang sangat penting loh, nomor 5 ini berdoa dan berusaha, itulah. Oke sahabat-sahabatku, mungkin itulah cara kita itu meminimalisir resiko usaha budidaya jamur tiram. Ini khususnya bagi para pemula yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram. Oh ya, mungkin cukup sekian video kali ini, dan apabila Anda menyukai video ini silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oh ya, apabila ada yang mau ditanyakan tentang apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini, silahkan tulis. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.